Three, two, one. Sebelum kita belajar mengenai isu interaksi budaya dan agama di Indonesia, kita belajar dulu apa sih interaksi budaya dan interaksi agama. Yang pertama ada interaksi budaya. Interaksi budaya ini sangat berkaitan dengan interaksi antar individu, kelompok, dan juga budaya. Budaya merupakan karsa, karya, dan juga cipta yang dihasilkan oleh masyarakat tertentu. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Darmawan nih, budaya itu terdiri dari seperangkat nilai-nilai yang dipelajari, kemudian keyakinan, standar-standar, pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu atau masyarakat yang menentukan bagaimana seseorang bertindak dan memandang dirinya dan yang lain. Kemudian yang kedua ada interaksi agama. Agama merupakan penanda identitas yang penting di Indonesia. Dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia ini, kerukunan menjadi aktor penting dalam proses toleransinya. Kemudian, dari interaksi sosial yang terjadi atau interaksi agama yang terjadi ini tentunya akan menghasilkan dua bentuk, yaitu proses asosiatif dan disosiatif, negatif dan positif. Namun dengan senantiasa mawas diri, umat beragama akan tetap saling menjaga, kemudian pengertian antar sesama umat beragama, mengembangkan wawasan kebangsaannya dan juga menyadari bahwa dirinya adalah sebagai bagian dari bangsa Indonesia dengan berbagai macam agama dan kebudayaannya. Kemudian ada contoh interaksi agama dan budaya. Yang pertama ada interaksi antara etnis Sunda dan etnis Rejang. Dalam kurun waktu yang panjang, kedua budaya itu telah beradaptasi timbal balik. Masyarakat dari etnis Sunda telah menerima kebiasaan etnis Rejang seperti penggunaan bahasa Rejang saat berdialog, kemudian melakukan adat istiadat Rejang dan lain-lainnya. Kemudian dari interaksi agama, ada interaksi sosial antara umat Hindu dan Islam dalam masyarakat Karangmalang. Interaksi ini terjadi melalui kerjasama kerukunan yang termasuk di dalamnya adalah gotong royong. Gotong royong ini terdiri dari dua, yaitu gotong royong Kerigen dan gotong royong Sampatan. Akomodasi pada titik ini memerlukan kehadiran pemimpin seperti kiai, pandita, maupun kepala desa agar segala interaksi dan kerukunannya dapat terjaga. Kemudian yang kedua ada interaksi antar pemeluk agama dan aliran seagama di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Dalam keharmonisan hubungan mereka ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu adanya kerekatan dalam ikatan persaudaraan, minimnya pemicu konflik, kemudian warga Desa Colo yang tidak mudah tersulut konflik. Oke, untuk selanjutnya yaitu isu interaksi budaya dan agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini kami memberikan beberapa isu, ada 3 isu. Yang pertama ini adalah isu pernikahan beda agama dengan dalih toleransi beragama. Lalu yang kedua ini adalah meredupnya hasanah tradisi dalam gelombang modernitas. Dan yang ketiga adalah adanya isu penguatan moderasi beragama yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pernikahan beda agama dengan dalih toleransi beragama. Ini saya melansir dari elmol.id, di mana ada beberapa bulan yang lalu staf khusus presiden itu menikahi seorang suami yang berbeda agama, dan juga ada seorang konselor yang menikahkan pasangan beda agama sejumlah 1.424 pasangan. Dan pernikahan tersebut dilakukan dengan 2 cara, yakni ijab kabul dan pemberkatan di gereja.
Tentu saja hal ini memicu polemik di tengah masyarakat. Mereka yang pro tentu saja menjadikan dalil toleransi beragama sebagai penyebab afirmasi dalam membangun rumah tangga dengan pasangan yang beda agama. Hal ini pun dibantah juga oleh pihak kontra, yang tentu saja berpotensi penyimpangan praktik agama, terlebih apabila yang menikah beda agama adalah pasangan muslim non-muslim. Untuk selanjutnya yaitu meredupnya hasanah tradisi dalam gelombang modernitas, yang ini menjadi isu pokok dalam pemajuan kebudayaan yang ada di Indonesia. Ini dimaksudkan bahwa tradisi atau kebudayaan Indonesia ini semakin meredup dengan adanya teknologi informasi dan penyebaran globalisasi yang meluas, dan tentunya ini juga adanya perlindungan yang kurang terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak kebudayaan masyarakat, khususnya untuk ritus, adat, istiadat, kesenian, dan kesusastraan. Dan belum adanya mekanisme perlindungan hak kekayaan intelektual komunal yang berbeda dari HKI individual yang bias, khususnya berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi tradisional, serta belum optimalnya pemanfaatan budaya modern dalam pemajuan budaya tradisi. Untuk yang terakhir yaitu penguatan isu moderasi beragama yang ada di Indonesia. Untuk isu moderasi beragama Indonesia ini merupakan isu strategis untuk penguatan kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Moderasi beragama ini merupakan sikap dalam memandang ketuhanan dan cara umat beragama menjaga Indonesia. Karena keragaman di bidang apapun, entah itu agama ataupun budaya, pasti akan menimbulkan adanya perbedaan. Itulah mengapa moderasi beragama penting hadir di Indonesia. Moderasi beragama juga bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan, serta tidak terjebak pada intoleransi dan kekerasan atas nama agama. Dan juga ini berlaku dengan adanya keragaman budaya yang ada di Indonesia.